Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165 pada sore hari ini menjelang maghrib. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa menghirup udara sore di Garut, di Cihurip. Mudah-mudahan keberkahan turun kepada penduduk yang ada di sekitarnya. Bicara tentang ajaran torekoh, ajaran suluk, ajaran orang-orang sufi, itu sering kita mendengar hadoroh, hadorotun. Kemudian di masyarakat banyak dia ngambil dari buku Yasin atau dari buku-buku yang dijual, dia membaca ila hadroti Nabi Mustafa Rasulullah SAW, ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Di situ ada kata-kata Rasulullah, ada kata-kata Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadoroh itu asal katanya hadoro yahduru, hudur. Jadi hadoroh hadir kalau secara terjemah. Jadi hadoroh itu menghadirkan. Makanya orang-orang Sunda hadorohan. Maksudnya tawasulan. Bukan ngadirin jin. Bukan ngadirin siluman. Tapi hadoroh di situ adalah alam muqaddasah. Alam yang suci. Alam hadoroh. Itu ada dalam kitab Iqadul Himam, kitab tasawuf. Jadi ada hadoroh kolbu, ada hadorotul ruh, ada hadorotul sir. Nah, kaitannya di sini bukan ngebahas itunya. Di dalam ajaran Syekh Abdurrahman itu ada hadiah. Sebelum kita zikir jahar ada hadoroh. Sebelum zikir hopi ada hadoroh. Kenapa? Hadoroh itu ada Sayyidina Muhammad, ada Rasulillah. Ila hadrati Nabi Yinal Mustafa, ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah. Ya, itu satu. Ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Apa sih bedanya konteks ini? Teks ini bedanya apa? Mudah-mudahan jamaah torekoh khusus di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan ini akan memberikan faedah, manfaat yang mau mengikutinya. Nah, di sini Jakatorik 165 akan membongkar rahasia dari Rasulullah dengan Sayyidina Muhammad apa? Abah guru Syekh Abdurrahman, beliau pernah menjelaskan ketika di kuliah tarbiyah. Selama ini, kata Abah guru dalam kuliah tarbiyah, itu perkiraan 2015.
bahwa ada ilaha Nabi Sayyidina Muhammad. Itu biasa di buku kuning ada tuh. Tapi ketika itu Abah suruh dirubah. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah. Bedanya apa? Antara Sayyidina Muhammad dengan Rasul bedanya apa? Nah, kalau kata-kata Sayyidina Muhammad itu makom kenabian. Kalau ilmu makom kenabian, itu Nabi punya ilmu hanya untuk pribadinya, bukan harus disebarin. Bagaimana dengan Nabi Mustafa Rasulillah, kata. Itu makom Rasul. Makom Rasul itu universal. Ajaran yang dapat dari Allah, kalau bahasa Nabi dan Rasul, ya bedanya, itu harus disampaikan kepada umat. Universal. Lalu bedanya apa di Syekh Abdurrahman ini? Abah bilang mengatakan karena Abah sekarang sudah masuk ke silsilah. Ilah hadrati, jangan ilah arwah itu. Ilah hadrati Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanara Banten, Syekh Solihun Benteng, Syekh Abdul Khair Lio Jambu, wa hadrati Syekh Abdurrahman radhiyallahu usulim wa furuhim. Nah di situ. Jadi Abah sudah masuk silsilah. Karena Abah sudah independen. Dulu Abah Syekh Abdurrahman mengadakan manakib di minggu kedua karena masih nginduk kepada Tasik Suryalaya Abah Anom. Karena Tasik Suryalaya itu manakibnya minggu pertama. Abah minggu kedua, artinya apa? Menghormati. Tapi ketika Abah guru independen, aktopnya turun ke beliau, maka sekarang kita manakib Syekh Abdul Qadir itu minggu pertama. Kenapa? Karena Abah guru sudah masuk ke silsilah itu. Nah itu. Jadi akhirnya dirubah di kuliah tarbiyah itu. Ilah Nabi Mustafa Rasulillah. Itu mah terserah murid-murid Abah guru mau ngikutin mau kagak. Yang penting Jakatorik 165 denger langsung dari Abah guru. Sampai di khotaman itu. Karena ilahadu Syekh Al-Mukarram. Ya. Itu Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Ilahadu Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Sampai nanti di tawasul yang kedua itu. Ya. Itu dirubah. Jadi Kasyana Al-Mukarram sekarang wujudnya Syekh Abdurrahman. Dulu belum diwujudkan. Nah itu penjelasannya. Ya mudah-mudahan murid Abah patuh. Patuh sama guru itu usul kepada Allah. Hikmat kepada guru, usul kepada Allah. Tapi kalau seandainya tidak patuh ke guru, bukannya usul tapi kualat. Jadi orang yang belajar rohani itu patuh kepada guru. Hikmat kepada guru. Apa yang dikatakan guru, dijalankan ittiba. Ikuti. Seperti Sunan Kalijaga. Beliau ngaji kepatuhannya suruh duduk di kali. Apa yang dikaji? Bukan kitab, bukan Al-Quran, tapi yang dikaji tongkat. Ditancebin di situ. Artinya suruh istiqomah. Sampailah kalau menurut ceritanya itu Sunan Kalijaga sampai dilumutin, sampai di rumput. Itu badannya dililit rumput. Tapi istiqomah. Apa? Sesuai dengan perintah gurunya Sunan Bonang. Masya Allah. Jadi apa yang diperintahkan guru, ikut. Makanya belajar sufi, belajar ilmu rohani, belajar torekoh, itu itiba intinya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mencintaiku, kata Allah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di situ. Dulu zaman Nabi Muhammad masih ada jasanya. Sekarang siapa? Guru mursyid. Jadi itiba. Orang yang mengikuti apa kata guru akan turun mahabbah. Akan turun yang namanya marifat. Mahabbah guru, marifat guru.
Seperti ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau kita langsung ke Allah kejauhan. Khusus orang belajar Torekoh di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Bagaimana kita mau marifat Allah? Bagaimana kita mahabbah Allah? Lah ke guru aja kagak mahabbah. Ke guru aja belum marifat. Makanya perjalanan di Syekh Abdurrahman ini itu selalu ada perselisihan. Makanya dalam konten YouTube Jakatorik, titik temu murid Abah itu di mana? Di nafsinya, di latifatun nafsi. Kalau murid Abah berselisih, murid Abah berdebat yang tidak ada juntrungannya, berarti yang error, yang rusak adalah nafsinya. Karena di situ dikasih Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa malaikatul muqarrabin wa amir lisani bidzikri wa qalbi wa sirri bi taatika. Bahkan ditambahin doa Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron an yamini nuron an shimali nuron wa min bayni nuron wa min khalfi nuron wa min fawqi nuron wa min tahti nuron wa adim nuron yaumal qiyamah. Disitulah terbukalah murid Abah. Itu bukan hanya dibaca, diresapin dengan doa insan kamil ketika ditembuskan di otak benak. Ini nih, di antara dua alis, ini otak benak. Itu murid Abah akan terbuka. Sir, rahasia-rahasia Allah akan terbuka. Tapi yang terjadi ketika murid Syekh Abdurrahman itu suka jajan di luar. Belajar sama guru yang lain, akhirnya apa? Yang masuk hawa nafsu, karena di sini nafsu amaroh. Bahwa orang khusus, belajarnya khusus. Pelajaran khusus di Syekh Abdurrahman harian, mingguan, bulanan, hukumnya fardu ain, ngelanggar, wajib mandi tobat, wajib sholat tobat. Mohonnya kemana? Ke abah guru. Situ nggak bakal nyampe ke Allah. Murid itu belum bisa nyampe ke Allah. Murad itu ditarik sama mursyid. Apalagi murad, dia terikat oleh aturan gurunya. Dia terikat oleh aturan mursyidnya. Mana dalilnya? Innalladzina yubai'unaka innama yubai'unallah yadullu fawqa aydihim. Orang yang berbaiat, janji setia kepada mursyid masa kini, pada hakikatnya dia sudah janji kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini murid Toreka belum bisa nyampe ke Allah, bohong itu. Tapi guru lah sebagai wasilah, sebagai pintu untuk menuju Allah, syekh mursyid wasilah murid. Nah itu ada Sayyidina Muhammad, ada Rasulullah. Abah memerintahkan ganti itu ilah Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Jakatorik langsung dapat dari Abah guru. Itu terserah murid Abah mau ngamalin ya Nabi Mustafa Rasulullah ya mangga. Kalau mau sih ngebangkang Sayyidina Muhammad ya silakan. Inilah perjalanan Toreko, intinya kita dengar dari guru, kita mengikuti. Mudah-mudahan murid-murid Abah yang patuh, murid-murid Abah yang istiqomah, mudah-mudahan Abah jembarkan rezekinya. Abah buka pintu rezekinya tuh. Abah buka pintu semua segala pintu. Yang penting kepatuhan kepada guru lah yang menjadi keberhasilan seorang murid Toreko. Tapi murid Toreko kalau dia masih menentang dengan akalnya, masih menentang dengan otak benaknya, 70 tahun dia belajar Toreko, ya jadi murid nol. Makanya di Toreko harus mengenolkan diri. Yang punya pangkat kiai, hilangin tuh pangkat kiainya. Yang punya pangkat habib, hilangin pangkat habibnya. Yang punya pangkat ustad, hilangkan pangkat itunya. Barulah di situ mengenalkan diri. Yang bisa ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun saja berada. Inilah penjelasan Jakatorik tentang ilah Nabi Mustafa Rasulullah dengan ilah Nabi Sayyidina Muhammad. Ya kalau mau ngikutin Abah ya monggo, nggak ikutin Abah ya jauh. Ya mudah-mudahan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.